إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua beserta segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan kita doakan istiqomah menyeru kebaikan, mengajak kebaikan kepada kita selaku masyarakat dan jamaah. Semoga mereka senantiasa sehat dan barokah umurnya, mudah urusan dunia akhiratnya. Nanti kalau sudah wafat husnul khotimah, dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Yang juga kita hormati orang tua kita, para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Pada subuh yang mulia ini hadir bersama kita semua guru kita, sahabat dakwah saya. Beliau ini lebih terkenal dari saya di Dumai. Siapa itu Pak Ustaz? Ustaz URS, Ustaz Andi Saputra, kawan saya. Apa kabar Bu ya? Sehat? Kenapa Ustaz sebut beliau lebih terkenal di Dumai ketimbang Ustaz Rangkuti? Dumai itu singkatan, kepanjangannya dunia maya. Beliau ini subscribe-nya berapa sekarang? 1.000 lebih, 10.500, 2.000-an. Beliau di dunia maya jamaahnya 2.000 lebih yang tidak nampak, alam gaib. Ustaz Rangkuti baru sekitar ratusan Bapak Ibu. Makanya pagi hari ini Bapak Ibu tolong tambah terus UJR channel, subscribe, like, dan share supaya makin naik ya. Ini masih jauh ini dibanding URS. Ada Uwais Al-Qarni. Beliau itu di dunia tak dikenal, saking taatnya dia sama ibunya, masyhur riwayatnya. Tapi kata Rasulullah, ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, dia tidak terlalu dikenal di dunia, dia dikenal penduduk langit ataupun malaikatnya Allah. Kalau URS di dunia terkenal, dunia maya terkenal. Satu lagi PR kita di Buya, entah dikenal kita di langit atau tidak. Ini PR sekarang. Mudah-mudahan terkenal di dunia, disebut-sebut malaikat Allah pula kita di langit. Moga-moga besok bertetangga kita dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya Bapak Ibu tak ikhlas mengaminkan doa yang baik ini. Ulang dulu sekali. Moga-moga nanti guru-guru kita ini semua, Ustaz Randi, Ustaz Rangkuti, Ustaz Haji, dan Ustaz-Ustaz yang lain, beserta Bapak Ibu semua masuk surga kita semua. Amin. Ragu saya amin ibu-ibu, tapi jangan ya. Mudah-mudahan semua kita ini orang-orang yang istiqomah ibadah, dan insya Allah besok kita orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara malaikat-malaikatnya. Inilah hambaku yang ketika di dunia berletih-letih, bercapek-capek karena menunjukkan ketaatan kepada kata Allah, wajar mereka hari ini ku beri kenikmatan tidak ada batasannya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kebersamaan kita ini selalu dalam kebaikan, di tempat yang baik-baik, beserta orang yang baik-baik. Semoga besok wafat kita dalam keadaan baik. Bahasa Arabnya husnul khotimah. Kalau sudah husnul khotimah, lepaslah siksa dan azab kubur, beres urusan nanti di mahsyar, mudah kita berhisab, mudah kita dimizan, mudah kita meniti titian siratal mustaqim. Di bawah titian siratal mustaqim itu indah lubang neraka jahanam. Di ujung titian siratal mustaqim itulah janji kenikmatan yang disebut dalam Al-Quran dengan jannatin tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya tahtihal anhar, sungai-sungai yang sangat sejuk dan indah.
indah, bermacam-macam aneka ragam rasanya. Sedangkan di dunia ada yang punya Pak Haji kebun sawit. Di tengah-tengah kebun sawit itu ada sungai kecil, airnya jernih, batunya bagus. Gimana Ustaz terinspirasi mengingat itu? Teringat saya Bapak Ibu di pemandian Selancang. Rupanya itu gambaran juga di dunia ini ada surga yang didahulukan Allah. Kenapa kita menengok sungai suka? Menengok sungai itu mengalir jernih suka, karena di Al-Quran digambarkan kenikmatan surga itu pun juga begitulah di surga Bapak Ibu. Maka kalau ada kebun sawit yang ada sungai di tengah mengalir, jangan dijual. Kenapa Pak Ustaz? Karena itu bisa menenangkan hati dan jiwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini insya Allah kajian kita ada 3 macam. Mudah-mudahan nanti bisa menambah giroh semangat kita dalam beribadah. Mana bentuk suruhan kita kerjakan, mana bentuk larangan kita tinggalkan. Semoga kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, apa kabar di belakang? Sehatnya semua? Doyokan ibu pagi Ustaz tengok. Karena Ustaz sebut tadi Ustaz sedang kurang enak badan gitu. Kami Ustaz ini sebelum pegang mikrofon saja itu meriang, demam. Hanya Ustaz tadi kalau sudah pegang mikrofon ini sehat kembali. Selesai ceramah nanti antrop. Itulah risiko berceramah. Kalau sudah pegang mikrofon ini sehat. Kalau Bapak bertahan sampai nanti jam 9 tapi masih jam 4 Bapak. Lama kita ceramah di sana nih, jam 4 pulang 5 menit itu, 2 menit. Mati itu Bapak. Oh Tuhanku. Nanti Ustaz Hadi tolong dibetulkan jamnya ya. Itu baterainya soak Pak. Membahayakan kami Ustaz. Tengok jam 4 terus takutnya ceramah. Tengok masih setengah 5 nanti. Rupanya udah jam 7. Dibetulkan rupanya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu, ada 3 golongan manusia. Yatahaddatsuna fi zillil 'arsy aminin. Orang yang 3 ini kata Nabi, mereka sedang berbincang-bincang fi zillil 'arsy, di bawah naungan 'arsy, aminin. Mereka merasa aman, merasa tenang, merasa nyaman. Mereka yakin bahwa mereka ini akan diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul kajian ini berarti 3 golongan manusia yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aman dari apa Pak Ustaz? Wan nasu bil hisab. Sementara manusia yang lain sedang hiruk pikuk, sedang mereka itu susah payah, sedang mereka khawatir, sedang mereka ketakutan luar biasa. Apa yang mereka takutkan? Wan nasu bil hisab. Manusia yang lain ini sedang menunggu antrian hisab, dihitung amalnya. Orang yang 3 ini santai-santai saja. Ditengok mereka orang yang antrian itu. Ibarat ada pembagian sembako, ada orang-orang yang duduk-duduk di pinggir tempat pembagian sembako. Siapa orang-orang ini? Orang yang tidak pernah dia mengharap sembako, dan orang yang tidak masuk dalam antrian, dan dia tidak terlibat panitia pembagian sembako. Orang ini tenang, aman, nyaman, karena dia tak butuh semua. Dia hanya menonton saja. Kasihan betul orang panas-panasan. Kasihan juga panitia ini. Entah mana yang mau didahulukannya. Mau tanda tangan dulu, yang itu menjerit, anaknya menangis. Orang ini menonton saja. Gambaran dunianya ada, di akhirat juga besok manusia seperti itu ada. Manusia sedang heboh hari itu, sedang ketakutan. Orang yang 3 ini dalam keadaan santai-santai saja. Kira-kira Bapak Ibu, kalau sudah kita kaji nanti, mau tak kita mengamalkannya kira-kira? Insya Allah. Pasti sesuatu yang hadiahnya besar, pasti amalannya kurang. Maka selalu diawali dengan pahala yang besar yang harus didapatkan dulu, baru kita sebutkan amalan-amalan. Kalau amalannya disebut terdahulu, nanti ayam bomak rasa
ya Ustaz, dah ada begitu amalan, sakit, pahit, tak bisa kita amalkan begitu. Maka didahulukan dulu iming-iming hadiahnya supaya nanti ayah Omar semangat berkompetisi, bertanding kita bersama-sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat kita yang 3 ini nanti insya Allah. Bagaimana ketakutan hari akhirat besok Ustaz? Tolong Ustaz Haji bantu Ustaz bacanya ya. Suara bagus sekali pagi ini. Mudah-mudahan cepat bawa ini. Amin. Kapan kau menikah Ustaz Haji? Udah berdoain bagusan. Pertanyaan itu kapan kau menikah? Itu saja. Dan yang cocok. Belum ada cocok. Belum ada yang cocok. Siapa yang mendapatkan menantu macam ini besok, alangkah beruntungnya ayah Omar, dan yang paling beruntung adalah istrinya besok. Suara bagus, orangnya ganteng, kulitnya hitam manis. Kalau di Medan namanya ini pembalap. Apa pembalap itu Bapak Ibu? Pemuda berbadan gelap. Begitu ya Bapak Ibu. Ganteng dia. Padahal dia cepat kau menikah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Kata Allah. Juz berapa itu Ustaz Ali? Juz 29 atau 30? Ini namanya lama kau nikah. Iya, salah. Ayo Rahman, ini habis Quran aja nih sama Ustaz Zul. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Juz berapa itu Ustaz Rahman? Juz 20? Juz 30. Surah An-Nazi'at. Ustaz Zul ini orang soleh juga ini, tajam. Ustaz Rahman tajam semua ini. Makanya diuji pada ini. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughnihi. Hendaknya Bapak Ibu dibaca ayat ini, baca terjemahnya, menangis kita ini. Kok bisa Pak Ustaz? Sayang tak Oma sama anak Oma? Sayang tak ayah sama anak bapak? Sayang. Ustaz Kunci sayang sama anak Ustaz. Oh Bapak Ibu, saking sayangnya saya sama anak saya, sering Bapak Ibu saya tunda keinginan saya demi membeli sesuatu yang diinginkan anak saya. Ayah Oma begitu enggak? Saya sudah membeli baju Ustaz Hadi kalau sudah punya anak besok, tiba-tiba pulang siap kipas sekolah. Ayah, ya, tadi guru bilang kami mau nyumbang, kemudian baju untuk kami tampil harus dibeli. Duit saya hanya pas-pasan 500.000. Berapa sumbangannya? 100.000. Baju yang mau dibeli berapa? 500 mungkinnya. Kakak tak mau yang biasa-biasa, yang bagus katanya. Anggaran duit 500.000 itu mau beli baju, mau beli jubah, mau beli peci. Saking sayangnya ke anak, saya tunda, saya beli baju dulu asal senang hati anak ini. Begitunya ayah kemampuan dia kan? Apalagi anak itu sudah kuliah, Allah Akbar. Sering ayah Oma makan tak makan pun, tak makan enak pun ditahankan asal anak wajib bahagia. Bisalah paling tidak sama hidupnya dengan orang lain. Tengok Bapak Ibu sejauh mana sayang dia. Rupanya itu hanya di dunia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hirup pikuk hari kiamat itu besok. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, seseorang akan lari dari saudara-saudara yang lain. Wa ummihi wa abihi, ummihi ibunya, abihi ayahnya. Antara anak dan orang tua di hari kiamat besok di mahsyar, saking takutnya azab ini Bapak Ibu, tidak kenal dia ayahnya, tidak kenal juga dia omaknya. Ayah omak juga tidak peduli dengan anaknya. Wa sahibatihi, sahabat saya dengan Ustaz Randi besok kalau di mahsyar tidak akan saling kenal. Saya dengan Adinda Hani besok tidak akan kenal.
wa sahibatihi wa bani anak-anak. Cintanya kita kepada anak-anak luar biasa, sudah Ustaz jelaskan tadi. Apa yang terjadi di hari kiamat? Saling nafsi-nafsi, saling tak kenal-mengenal. Kenapa Pak Ustaz? Jumpa hadisnya disampaikan oleh Rasulullah. Ketika besok wahai Aisyah dibangkitkan orang dari kubur masing-masing, ada yang berpakaian, ada yang tak berpakaian sehelai benang pun. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau selama itu orang dibangkitkan Allah tanpa sehelai benang pun menutup aurat mereka, apakah antara satu dengan yang lain tak saling memandang? Kata Rasulullah, Aisyah, jangankan hari itu mereka saling pandang memandang, saking khawatirnya dirinya hari itu selamat atau tidak, dia tak sempat menengok siapa yang di sampingnya hari itu. Begitu saking takutnya Bapak Ibu hari mahsyar itu besok. Makanya sayang kepada anak sayanglah, tapi jangan terlalu berlebihan gara-gara sayang sama anak tinggal sholat koma. Jangan gara-gara sayang sama anak lalu kemudian mencari yang diinginkan anak, mengambil hak orang, makan haram. Allah Akbar. Jangan sampai gara-gara sayang sama bini, bapak-bapak ini tega dia membuat sesuatu, menipu orang, berjudi dan sebagainya. Celaka Bapak. Karena apa? Di padang mahsyar besok orang yang dicinta dia tidak akan kenal dengan kita. Orang yang disayang dibanggakan di akhirat di mahsyar besok dia tidak akan peduli dengan kita. Kapan nanti Pak Ustaz? Setelah bergeser dari mahsyar, inilah yang mau kita kaji ini. Bergeser mereka kepisah sedikit, dipisah lagi nanti, barulah kenal antara ayah dengan oma. Begitu bangkit tak ada kenal mengenal. Di tembok kiri kanan kita sempat saking takutnya apa yang mau dibuat Allah akhir dari nasibku hari ini. Masing-masing kita besok Bapak Ibu akan berkata, saya khawatir hari ini selamat ini atau tidak, selamat ini atau tidak. Supaya kita selamat, kita amalkan yang 3 perkara ini biarpun pahit, dilatih dan sekarang Bapak Ibu. Yang pertama, rajulun lam ta'khudhu billahi lawmatu laimin. Seseorang yang tidak dia mengambil ataupun dari Allah laumata laim, si pencerca oleh orang yang dicerca. Pemahaman harfiahnya bagaimana Pak Ustaz? Orang yang tidak pernah merasa memberi perlawanan, memberikan sesuatu apa yang dia bisa lakukan kepada orang yang suka mencela. Maksudnya begini, Bapak Ibu, amalan orang yang aman besok di bawah arasnya Allah, orang lain sedang sibuk. Kenapa dia bisa aman hari itu? Karena memang sifatnya di atas dunia ini pun dalam keadaan tenang ketika mendapat cacian, makian, hinaan, sumpah sapa dari orang lain. Pertanyaannya, mana ayam oma lebih sering dihina orang daripada ayam oma menghina orang? Mana lebih sering? Dan sekali lagi, karena subuh ini agak-agak 100% susah mencapai tingkat kesadaran, makanya harus diulang balik. Mana lebih sering ayah oma menghina orang dibanding ibu dihina orang? Jawabnya harus kita sepakati, lebih seringnya kita menghina daripada dihina. Dan yakin saya Pak Ustaz, renungkan sendiri. Ustaz Rangkut ini dihina orang, Ustaz Ranggi dihina orang, Ustaz Zul dihina orang, Ustaz Rahman dihina orang, Pak Haji dihina orang, Ayah Omak dihina orang. Mampu kita balas hinaan itu, ejekan itu, ditahan, jangan dibalas dari balik. Ini amalan yang bisa besok karena sakit hati tadi kau tahan, maka kemudian tengok endingnya. Kalau sudah sakit betul hatimu, kemudian sudah hancur hatimu, diejek orang
hutan yang sangat rimbun, satu helai daun pun yang jatuh ke tanah kecuali dengan izinku, kata Allah. Tidak akan mungkin ada orang yang mengejek engkau kecuali orang yang mengejek itu adalah atas izinku kukirimkan untuk memuji keimananmu, kata Allah. Jadi kalau sudah ada orang yang ngejek kita, maka cepat balik nomor satu. Ya Allah, orang yang mengejekku hari ini bukanlah kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini. Semua itu sudah izin Allah, itu takdir Allah. Kalau ada ayah bapak mendapat caci maki, ejek, sumpah serapah dari orang lain, sakit hati pasti karena kita manusia. Tapi kalau engkau mampu membalasnya, obati hatimu dengan tidak akan dia mengejek saya ya Allah, kecuali orang ini kau izinkan mengejekku dalam rangka ibu sadar itu adalah takdir Allah memuji keimanan kita. Begitunya ayat pengakuan. Ustaz Randi sering gak diajak orang tiap hari, apalagi kita baca internet. Kalau Ustaz Randi katanya Ustaz Randi, setiap detik lah. Kalau saya baca nanti YouTube dan segala macam internet, banyak di situ ejekan. Sampai-sampai Bapak Ibu saya pernah diejek orang. Apa kata seseorang mengejek saya? Yang paling banyak mengejek kita itu yang satu profesi dengan kita. Pedagang mengejek pedagang, pejabat mengejek pejabat, toke sawit mengejek toke sawit. Yang satu profesi dengan kita, itulah yang paling banyak peluang untuk menjatuhkan, mengejek, mencerca kita. Betul tak Bapak Ibu? Contohnya, tapi kisah nyata. Saya 2015 berceramah di Batu ini, mulai 2016 mulailah saya diundang ke sana kemari, belum ada YouTube ini dulu. Lalu kemudian ketahuanlah sama seseorang yang tak suka Allah kirimkan dengan saya. Apa kata dia? Jangan kalian undang-undang Ustaz Rambut itu berceramah. Kok bisa? Itu gelarnya SKM itu. Tahu kalian SKM itu? Sarjana Kesehatan Masyarakat. Tak jelas keilmuannya itu. Jangan kalian undang. Sampai ke telinga saya. 2016, 17, 18, 19, 2020, 2021, 2022, 2023. 8 tahun terhitung hari ini sampai detik ini Ustaz Randi. Tidak pernah saya balas itu, saya diam. 2 tahun lebih saya sangat-sangat memang ngedrop memikirkan itu. Tapi tengok kalau kita bersabar, justru malah 2-3 bulan orang tak mengundang saya berceramah, justru orang merasa penasaran. Apa iya kata ustaz-ustazah sebelah Ustaz Rambut itu karena SKM tak bisa dipakai ceramah? Coba kita undang dulu. Setelah dia undang maka virallah saya tahun 2018. Barokah apa? Kesabaran. Kalau saya balas, kata ayah Oma, kalau kau balas seseorang yang mengejek engkau, berarti samalah kau bodohnya dengan dia. Maka aku tak balas ejekan itu sampai hari ini menjadilah UJR channel, subscribe, like, and share. Itu Bapak Ibu. Maka setelah itu membalas orang-orang yang mengejek tak suka menengok kita. Satu, tunjukkan kalau engkau mampu, kau berprestasi. Maka hari ini yang suka mengejek kita Ustaz Randi adalah makin banyak penyakitnya. Ada yang disetuhkan Allah. Apa sebab? Karena habis waktunya memikirkan saya dia tengok tak sempat memikirkan dia. Sebelum mati sudah diazab Allah orang yang suka mencari-cari keburukan orang lain. Benarnya cerita Ustaz ini? Benar lah, makanya beberapa yang menjelaskannya supaya ayah komat jangan sering ejek orang. Yang paling bahagia hari ini siapa? Orang-orang yang selalu tiap hari, tiap detik, tiap saat dia mengintrospeksi diri. Ustaz Rangkuti, apa kekurangan dirimu? Ustaz Rangkuti, banyak dosamu. Ustaz Rangkuti, bagaimana dengan ceramahmu? Bagaimana yang kau sampaikan ke umat? Sudah kau amalkan apa belum? Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum tiba masanya perhitungan yang
sesungguhnya. Apa maknanya? Orang yang paling beruntung adalah orang yang terus dia berbenah diri tanpa sempat dia mengurus orang lain. Kutanya omaku yang cantik-cantik ini dulu, oma sehatnya kan? Ini loh pertanyaannya. Mulai semenjak oma lahir ke dunia ini sampai pagi ini, pernah enggak oma terpikir akan lewat, akan selesai, berhenti omongan orang sama ibu? Berhenti enggak orang ngomongin ibu selama ibu menjak lahir sampai hari ini? Kita tidak akan bisa Bapak Ibu lepas dari omongan orang lain. Contoh, bapak kaya ngomong nggak orang? Ngomong apa? Kita miskin diejek orang. Kita pejabat dibicarakan orang. Kita nanti susah disepelekan orang. Kita jadi ustaz, apalagi tidak ada di dunia ini Bapak Ibu kita yang lepas dari omongan orang. Nabi Muhammad diomongin orang. Mana lebih susah lagi yang dirasakan Nabi Muhammad? Nah, ada banding, karena dia adalah orang pilihan. Dikatakan, Muhammad, Majnun, kau gila. Muhammad, kau tukang sihir. Apakah Nabi lawani? Ucapan Nabi lulus biarpun diejek tak dia balas. Malah ketemu riwayatnya tentang Nabi berangkat ke masjid, ada yang meludahnya, kemudian dia ambil, dia tersenyum. 3 kali terulang Nabi tersenyum, kemudian sakit si nenek Yahudi tadi, Nabi pula yang juga mencenguknya. Kenapa kau tak marah Muhammad? Padahal orang yang tak pernah mencaci maki Abu Sakit tak datang menjenguk, malah engkau yang kududa setiap hari. Abu Sakit engkau datang, apa yang kau inginkan wahai Muhammad? Rasul hanya tersenyum. Disitulah letak akhlak yang sangat mulia. Wajarlah Nabi kita juga Bapak Ibu disebut dengan orang yang dipuji Allah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Memang engkau Muhammad sungguh sangat-sangat mulia akhlakmu, kata Allah. Kita enggak sampai ke sana Bapak Ibu. Paling tidak pelan-pelan belajar ke sana. Inginkah engkau aman besok ketika orang sedang huru-hara pada mahsyar? Ingin belajar dari sekarang, tidak usah membalas, ejekan, hinaan, cacian, makian, sumpah serapah, merendahkan diri kita di tengah-tengah masyarakat ini. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Ilmu pertama, ini karena takdirmu ya Allah menguji saya, maka saya tidak perlu melayani dia. Semakin dia ejek saya akan terus menempa kesabaran saya. Pertanyaannya, apakah kesabaran ini ada batasnya Pak Ustaz? Ada dalam surah Az-Zumar, bighairi hisab. Pahala orang yang sabar tidak ada batasan. Sejauh mana kesabaran Bapak Ibu, sejauh itulah pahala Allah berikan kepada kita. Tidak benar kata orang mengatakan, aku ini jangan kau pancing-pancing ya, ada di batas kesabaranku. Salah itu. Yang betul adalah tidak ada batas kesabaran. Sejauh mana kita nanti sabar, sejauh itu ayat koma berikan kita pahala. Begitu Bapak Ibu. Lalu setelah hati ini hancur, gundah gulana, bersedih, tiap hari dapat hinaan, ejekan orang lain. Setelah kita tahu itu adalah kiriman Allah menguji kesabaran kita, jangan ceritakan kesulitanmu kepada manusia. Aku bosan menceritakan sama lakiku. Lebih banyak lagi tempat bercerita itu masalah dibanding yang berceritakan masalah. Contohnya, Oma berharap dibela sama suami, punya masalah dengan tetangga. Bang, ya, tetangga ini munculnya macam senjata mesin. Tiap hari ngejek-ngejek terus. Sampah daun singkongnya pun kalau masak pagi harus tak belakang rumah dia buang. Maka kemudian apa untuk abang? Utangkan saja mulutnya atau bagaimana? Kata suami, anak kau aja dia nggak beres, kau pun samanya, kata dia. Kecewa Bapak Ibu, berharap dapat pembelaan dari suami, malah suami pun memojokkan awak kadang-kadang. Dapat pembelaan dari makhluk kecewa. Curhat awak sama ustaz, lebih banyak udah masalah ustaz sudah dibagi jamaahnya. Maka berceramah ini pun begitu Bapak Ibu. Disangka kadang-kadang ustaz yang bertausiah ini dia tak ada masalah, dia pun banyak masalahnya.
menyelesaikan masalah ini. Maka apapun masalah ayah koma, tidak usah adukan kepada manusia, engkau akan kecewa, tapi langsung adukan kepada Allah. Rupanya dia selamat besok di akhirat gara-gara dia hanya bersandar kepada Allah. Begitulah kita buat ayah koma. Aku kalau pagi ini ku ceritakan masalah Ustaz Haji tidak selesai-selesai, banyak masalah. Oma pun kalau dikasih mikrofon ini, coba Oma sebutkan 3 masalah ibu pagi ini. Pasti Oma bercerita langsung. Pak Ustaz, 1, asam urat. 1, aku Pak Ustaz pening-pening, asal nengok daging kadang-kadang buka langsung tembok ni naik tensi. Kasih Oma sebelah. Coba Mas sebutkan 2 masalah Oma pagi hari ini. 1, Pak Ustaz, aku duit kurang. Apalagi anak-anakku banyak kali diatur. Tidak ada pagi ini kita yang tak ada masalah. Lagi sempat 20 lebih nyawa, ya Ustaz tadi masalah lalu digosipin orang pula itu. Ustaz itu apa pula tuh katanya? Allah Akbar. Memang begitulah hidup ini, lebih banyaknya kita berkomentar daripada menjadi pemain. Tengoklah di lapangan sepak bola, lebih hebohnya supporter itu ngomong ke sana kemari, asal salah tendang meleset nanti pemain ini bodoh kau katanya. Kalau disuruh yang berkomentar pemain, maka dia jangankan menendang bola, lari pun dia tak mampu. Begitulah hidup di bawah ini. Tenangkan dirimu, ada masalahmu, tidak usah terlalu kau berlarut-larut. Hinaan, cacian, makian semenjak dunia ini ada sudah dicontohkan oleh Qabil dengan Habil. Dia sudah tunjukkan iri hati kepada saudara kandungnya. Kalau seorang iri hati dengan seorang putih wajar, sedangkan yang saudara kandung Qabil Habil iri hati, sedara, aliran darahnya ada di badan Habil di Qabil, ada darah Nabi Adam mengalir di darah mereka. Iri hati juga. Apalagi macam saya yang besar ini, hanya logat kami saja yang sama, suku kami saja sudah beda, cara metode berceramah bisa sama, tapi mungkin untuk masalah garis keturunan berbeda Bapak Ibu. Jadi tenangkan hatimu, setiap kau diejek orang, yakini ini ya Allah kau izinkan menguji kesabaran. Nanti malam akan kubentang sajadahku, akan kutumpah-tuahkan masalahku ini. Bangun jam 3:30, menangislah di atas sajadahmu. Ya Allah, di sini nak letaknya ketenangan hati. Kalau ayah koma diejek orang, dicaci orang, angkat tangan. Apakah didoakan keburukan? Jangan. Kalau ada yang mengejek, menghina engkau, doakan kebaikan terhadapnya. Dahulu Allah kabulkan doa itu kepada orangnya, mendoakan saudaranya, padahal saudara zalim terhadap dia. Contoh, usaha putih diejek orang. Tadi malam saya bangun tahajud, sebelum subuh tadi saya sholat sunnah 2 rakaat, saya doa. Apa doanya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun. Berhenti. Ya Allah, ampunkan dosaku, dosa ayah omaku, dosa anak dan istriku, dan dosa orang yang sayang terhadapku, dan dosa orang yang membenciku, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Fayakun, jadikan, kabulkan ini ya Allah. Kalau bisa ditambah ayat koma, ya Allah, siapa orang ujung batu yang suka mencaci, memakiku, merendahkanku, ingin mencari-cari kekuranganku, sehatkan badannya ya Allah. Barukan rezekinya ya Allah. Jadikan anak-anaknya anak yang soleh-solehah ya Allah. Mudahkan segala urusannya ya Allah. Berapa banyak kebaikan kau doakan kepada orang yang selalu berbuat buruk terhadapmu, dahulu Allah kabulkan terhadap diri kita. Maka orang Islam tidak akan pernah rugi, diejek pun dia dapat pahala. Meninggal dia, istirahat dia, sakit dia, hapus dosanya. Orang Islam yang beriman Bapak Ibu tidak akan pernah rugi di dunia ini. Amalannya apa? Dia tahu yang terjadi di dunia ini semua adalah ketentuan dari Allah. Inilah Bapak Ibu yang harus kita terangkan. Berat rasanya di Ustaz, hadiahnya orang besok hidup di akhirat, kita tak ikut sibuk-sibuk dan tenang di bawah Allah. Kenapa? Karena di dunia sudah belajar memang menyandarkan semua masalah hidup kepada Allah.
Pahamnya ayat koma ceramah ini? Insya Allah ya, rasanya jelas ya. Sampai jam berapa ya Ustaz tadi? Sekarang 6.02 masih bisa. Sampai berbunyi, lama enggak? Alarmnya sedikit lagi, baru saja ya. Wa rajulun lam yamudda yadayhi ila ma lam yahilla lahu. Seseorang yang tidak memanjangkan yadayhi tangannya ila kepada malam yang tidak yahillu yang halal lahu baginya. Orang yang mencari nafkah tidak akan pernah dia mengambil yang bukan haknya. Maka kalau ditanya ayah koma pagi hari ini, tolong dijawab Nabi, tolong jangan salah. Mana lebih bagus Bapak Ibu? Tangan kita bersih, penghasilan kita kotor, dibandingkan dengan tangan kita kotor, penghasilan kita bersih. Mana yang betul? Ayo, kita tadi. Dulu. Mana Ustaz Haji lebih bagus tangan kita kotor, penghasilan bersih, atau tangan kita bersih, penghasilan kotor? Wajarlah memang Ustaz Haji tidak. Tangan kotor, penghasilan bersih. Ustaz Randi memilih nomor 3. Tangan bersih, penghasilan bersih. Begitu dia. Benar. Tapi Ustaz hanya suruh milih 2. Kan boleh kayak over request tadi. Aku Pak Ustaz, tangan bersih, penghasilan bersih. Kenapa menurut ayah Omar seangkatan anak-anak tahun 80-an, 90-an yang sekarang berumur 33 tahun ini, banyak anak orang dulu yang ayahnya hanya petani, menderes karet, tiap hari itu bolak-balik ke ladang, pulang pergi, malamnya baru balik. Mereka tak pernah tanda tangan setiap bulan. Anak-anaknya rata-rata semua berhasil, bahkan ada yang menjadi profesor, doktor. Ditengok riwayat kehidupannya ke belakang 30 tahun, rupanya hanya seorang anak petani di kampung terpencil, PLN pun tak masuk. Pertanyaannya, kenapa menurut Bapak Ibu itu bisa terjadi? Karena orang tua kita dulu sangat hati-hati terhadap hadis ini, biarpun dia tak mengaji hadis ini. Apa itu? Biarlah nak kita makan daun singkong tiap hari, biarlah nak makan garam gulai tiap hari, tapi kupastikan yang kusukkan ke mulut kalian itu yang halal. Halal. Biarlah nak tak usah makan ikan, biarlah nak kita hidup sederhana. Kadang-kadang makan tak makan, ditahankan. Yang penting setiap yang lewat di tenggorokan kalian kupastikan airnya itu halal, makanan itu halal. Karena itu adalah biarpun tangan ini kasar dan jorok untuk menagih getah, mendolos sawit, tapi tidak pernah kebablasan dolos ini ke tetangga sebelah. Tidak pernah dolos ini memanen sawit tetangga. Tetap sawit yang ayah tanam ini, biarpun tak pernah kalian tengok cukup, tapi kupastikan semua yang memberikan sama kalian adalah halal. Kenapa anak orang sekarang Pak luar biasa peramai? 2 yang anaknya, 1 pengedar narkoba, 1 penyabu. 2 gaji tiap bulan mohon maaf ada, secara materi cukup, tapi anak tak ada yang bisa diatur. Diantarkan ke tempat mengaji, gurunya pula mau dilawannya di situ. Diantarkan ke pesantren 2 hari, balik. Apa yang salah? Salah engkau dalam memberi dia nafkah. Memang secara zahirnya dia senang, bajunya bagus-bagus, belanjanya cukup, makanannya enak-enak, tapi engkau mencari nafkah, kau ambil yang bukan milikmu. Dipahami Bapak Ibu sekarang, terutama kita bapak-bapak, kenapa biniku ini suka melawan? Maka jangan langsung salahkan dia. Jangan-jangan bapak sering membawa duit makanan yang haram ke rumah. Kenapa anak ini kau susahkan diatur? Jangan-jangan di badan anak itu
banyak menumpuk barang-barang haram, maka disuruh melawan, bini disuruh melawan. Di rumah itu bertiga, 2 anak 1 bini. 3-tiganya ini kalau kita ke rumah itu macam neraka jahanam, tidak pernah tenang pikiran kita dibuatnya. Jangan-jangan salah kita dalam mencari rezeki, tak kita perhatikan mana yang hak kita, mana hak orang lain. Jadi makna ucapan biarlah tangan kotor, penghasilan bersih, itulah ayat Allah kita tahun 42. Mereka itu berkelimang tanah setiap hari, tapi dia pastikan biarlah tangan di kotor, yang penting penghasilan bersih. Jarang orang dapat sekarang begini Bapak Ibu. Sekarang jadinya tangan bersih, masalah penghasilan kotor nanti lagi. Pak tolong tanda tangannya di 10 juta ya. Ini cuma nanya, ada itu Pak, ada bagian di situ, ada tanda tangan. Allah Akbar. Mudah-mudahan paham kita yang Ustaz maksud, hati-hati terhadap masalah mencari rezeki. Terakhir, wa rajulun kana fi sariyatin fanhazama ashabuhu fastaqbala al-aduwa. Seseorang yang berangkat ke tempat perang, kemudian dia nampak ini sudah mulai kalah, tapi dia terus maju ke depan. Apa makna hadis ini? Orang yang ketika dia nampak banyak orang yang tak mau lagi beribadah, dia tetap istiqomah beribadah. Keistiqomahan inilah yang berat Bapak Ibu. Maka kalau sampai nanti orang tetap ke atas ini sudah mulai sepi masjid, tinggal beberapa orang lagi yang datang ke masjid, usahakan Bapak termasuk orang yang tetap datang itu, biarpun kalian hanya beberapa orang lagi. Apa sebab? Di saat sunnah Nabi, ajaran agama dirusak, ada orang-orang yang istiqomah, dia besok akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan Bapak Ibu oleh Al-Imam Asbahani. Mudah-mudahan nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan ilmu, kebodohan Ustaz, supaya jangan jadi bersangkutan yang tak baik besok di hadapan Allah. Mohon kesaksian Bapak Ibu, bisakah Ustaz dimaafkan dunia dan akhirat? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa